Om Swastiastu. Video pembelajaran kita kali ini adalah mengenai Bhagavad Gita. Adapun Bhagavad Gita itu adalah nyanyian Tuhan atau nyanyian suci yang sering disebut dengan Gitopanishad, Upanishad, dan Pancamweda. Bhagavad Gita adalah ajaran yang disampaikan oleh Sri Krishna kepada Arjuna saat Arjuna mengalami keraguan di medan Kurukshetra, di mana saat itu berhadapan-hadapan di antara kedua pasukan, antara pasukan Pandawa dan pasukan Kaurava. Nah, Bhagavad Gita itu terdiri atas 18 bab. Nah, bab pertama itu berisi tentang Arjuna dengan keraguan dan kehilangan harapan, terdiri atas 47 sloka. Bab yang kedua berisi tentang teori Samkhya dan pelaksanaan yoga, terdiri atas 72 sloka. Bab yang ketiga berisi tentang karma yoga, terdiri atas 43 sloka. Bab yang keempat berisi tentang jalannya pengetahuan, terdiri atas 42 sloka. Bab yang kelima berisi tentang melepaskan diri dari ikatan, terdiri atas 29 sloka. Nah, perbuatan, di mana perbuatan itu dilakukan atas dasar ingat akan ide Sang Hyang Widiwasi. Bab yang keenam berisi tentang yoga yang sejati, terdiri atas 47 sloka, di mana menjelaskan mengenai Astanga Yoga atau Samadhi. Kemudian bab yang ketujuh berisi tentang Tuhan dan dunia, terdiri atas 30 sloka, di mana Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu, dia Tuhan adalah kepribadian yang paling utama, penyebab yang paling utama, dan kekuatan yang memelihara segala sesuatu, baik itu material maupun rohani. Nah, bab yang ke-8 itu berisi tentang jalannya evolusi dari kosmos, terdiri atas 28 sloka. Nah, seseorang dapat mencapai tempat tinggal Tuhan, kepribadian yang paling utama di luar dunia material, dengan cara ingat selalu kepada ide Sang Hyang Widiwasi dalam baktinya semasa hidupnya maupun saat dia meninggal. Nah, pada bab ke-9 ini berisi tentang Tuhan adalah melebihi dari ciptaannya, terdiri atas 34 sloka. Kemudian bab yang ke-10 berisi tentang Tuhan adalah sumber dari segalanya, terdiri atas 42 sloka. Bab yang ke-11 itu berisi tentang Arjuna berkata, terdiri atas 55 sloka, di mana Sri Krishna menampakkan bentuk agungnya kepada Arjuna. Bab yang ke-12 itu berisi tentang Tuhan dalam saguna, Iswara lebih dekat daripada yang nirguna, terdiri atas 20 sloka. Bhakti yoga pengabdian suci yang murni kepada Tuhan adalah cara yang tertinggi dan paling manjur untuk mencapai cinta bakti yang murni kepada Tuhan, tujuan tertinggi kehidupan rohani. Bab yang ke-13 berisi tentang lanjutan dari bab ke-12, terdiri atas 34 sloka, di mana orang harus mengerti perbedaan antara badan kasar dengan roh yang utama melampaui badan dan roh, akan mencapai pembebasan dari dunia material. Bab yang ke-14 adalah berisi tentang yoga, perincian triguna, terdiri atas 27 sloka, di mana triguna ini adalah sattvam, rajas, dan tamas. Sattvam itu artinya kebaikan, rajas itu nafsu, dan tamas itu kebodohan.
Nah, bab yang ke-15 itu berisi tentang yoga dan purusottama, terdiri atas 20 sloka. Bab ke-16 itu berisi tentang alam pikiran ketuhanan dan kesetanan, terdiri atas 24 sloka. Kesetanan di sini yang dimaksud adalah orang yang mempunyai sifat-sifat jahat dan hidup sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan kitab suci, maka dia akan dilahirkan dalam kehidupan yang lebih rendah dan diikat lebih lanjut secara material. Kemudian bab yang ke-17 itu berisi tentang tribuna dalam fenomena keagamaan, terdiri atas 28 sloka. Bab ke-18 berisi tentang kesimpulan, terdiri atas 78 sloka, di mana di sana Sri Krishna menjelaskan tentang arti pelepasan ikatan dan efek dari sifat-sifat alam terhadap kesadaran dan kegiatan manusia. Nah, setelah kalian mengetahui apa isi dari kitab Bhagavad Gita, maka layak bagi kalian untuk mengamalkan kitab Bhagavad Gita itu di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Karena dengan demikian kalian bisa tahu apa tujuan dari hidup kalian. Apa tujuan dari hidup kalian? Siapa diri kalian yang sebenarnya? Kenapa kalian bisa dilahirkan menderita? Dan untuk apa kalian hidup? Di mana kalian nantinya jika kalian sudah meninggal? Nah, kitab Bhagavad Gita ini akan terus diturunkan oleh Tuhan sebagai mengambil wujud awatara untuk mengingatkan manusia ketika dunia ini berada dalam kegelapan. Nah, sampai di sana penjelasan Ibu mengenai kitab Bhagavad Gita. Untuk akhir kata, Ibu haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.